Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Usi Firis Fariga dari kelas MEJ 22B dengan MM 2241171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kekuasaan dan taktik mempengaruhi. Sumber kekuatan. Kekuasaan melibatkan kapasitas suatu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak lain. Nah, kekuasaan didefinisikan sebagai potensi seorang agen individu untuk mempengaruhi perilaku atau sikap dari satu atau lebih orang ke arah yang. Posisi dan kekuasaan pribadi. Pengaruh potensial yang diperoleh dari posisi dalam organisasi disebut kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Hal ini mencakup 6 jenis kekuatan, yaitu yang pertama, kekuasaan yang sah, yang kedua, kekuatan yang berpengaruh, yang ketiga, kekuatan kooperatif, yang keempat kekuatan referensi, yang kelima kekuatan ahli, dan yang keenam kekuatan informasi. Pedoman penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang sah atau legally made power. Ini ada make clear request, explain the reason for a request, don't expect your spouse of equity, carry authority if necessary, follow proper channel, follow up to very complicated, insist on complicated in pedoman penggunaan kekuasaan. Kekuasaan hadiah atau reward power. Ini ada offer type of reward people desire. Offer reward are fair and ethical. Don't promise more than you can deliver. Explain the criteria for given reward and keep it simple. Provide reward as promise if requirements are met. Use reward symbolically, not in a punitive way. Pedoman penggunaan kekuasaan kooperatif atau cooperative power. Ini ada explain role and requirement and ensure the people understand the residual consequence of violation. Yang kedua, respond to infraction, supportive and conciliatory without showing any favoritism to particular individual. Tiga, investigate to get fact before using repriman or punishment, and avoid jumping to conclusion or making hating accusation. Yang keempat, expect for the most serious infraction, provide sufficient oral and written begin before are sorting to punishment. Yang kelima, administration, warning, punishment, and improved making. Bagaimana kekuasaan diperoleh atau kekuasaan bukanlah kondisi statis, yaitu bisa berubah terjadi dari waktu ke waktu karena adanya perubahan kondisi dan tindakan individu dan koalisasi. Bagaimana kekuasaan diperoleh atau hilang dari organisasi dijelaskan dalam teori pertukaran sosial, teori kontingensi strategis, dan teori tentang pelembagaan kekuasaan. Titik pengaruh dan hasil. Titik pengaruh adalah jenis perilaku yang digunakan dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap perilaku orang lain. Terdapat 3 tipe umum taktik pengaruh, yaitu information management technique. Teknik manajemen tayangan dapat digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi pengikut atau oleh pengikut untuk mempengaruhi pemimpin agar menyukai dan memberikan penilaian yang baik terhadap mereka, atau memberikan pujian sikap ramah. Yang kedua, yakni taktik politik. Taktik ini digunakan untuk mempengaruhi keputusan organisasi atau mendapatkan keuntungan bagi individu atau kelompok. Nah, yang ketiga yakni taktik proaktif. Taktik ini mempunyai tujuan atau tugas langsung, seperti meminta orang lain untuk melaksanakan tugas baru. Hasil dari penggunaan taktik proaktif ini dapat berbeda-beda, yaitu adanya komitmen, kepatuhan, atau melakukan tapi tidak antusias, dan berlawanan atau menolak. 11 taktik provokatif, yakni ada persuasi personal dengan menggunakan argumen logis dan faktual untuk menunjukkan permintaan layak dan relevan untuk memberitahu dengan menjelaskan keuntungan yang diberikan jika melaksanakan permintaan atau dukungan seperti dapat membantu memajukan karier orang yang dituju.
daya tarik inspirasional. Dengan menggunakan emosi dan simpatik kepada orang yang dituju untuk mendapatkan komitmen atas permintaan. Konsultasi. Dengan mendorong target untuk menyarankan perbaikan atau membantu merencanakan suatu kegiatan atau perubahan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari orang yang kolaborasi. Dengan menawarkan untuk menyediakan sumber daya dan bantuan yang relevan, target akan melaksanakan permintaan atau menyetujui perubahan yang diusulkan. Ingratitude. Dengan menggunakan pujian dan sanjungan sebelum atau selama proses mempengaruhi atau mengungkapkan keyakinan pada kemampuan orang tersebut untuk melaksanakan permintaan yang sulit. Nah, kedekatan pribadi dengan meminta target untuk melaksanakan permintaan karena persahabatan. Nah, ada pertukaran dengan menawarkan dan menyarankan pertukaran bantuan atau menunjukkan ketersediaan untuk membahas di lain waktu. Taktik koalisi dengan mencari bantuan orang lain untuk membujuk target melakukan sesuatu atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar target setuju. Taktik yang melegitimasi dengan menggunakan untuk membuat permintaan dengan mengacu pada aturan kebijakan kontrak atau presiden. Dan yang terakhir yakni tekanan. Dengan menggunakan tentuan ancaman atau peringatan yang terus-menerus untuk mempengaruhi target agar melaksanakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kata atau kalimat yang kurang begitu saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.